Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Halo teman-teman, kali ini bagaimana Syahroni sangat blunder sekali ya ketika mengatakan orang yang ingin membubarkan DPR itu adalah orang yang tolol. Wow, langsung di-skip dong teman-teman. Yuk kita simak videonya. Mohon maaf dengan kata-kata ini, tapi ketika Anda mengatakan sebagai wakil rakyat, saya wakil rakyat, kami tidak pernah mewakilkan kepada Anda untuk berbuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, norma, dan etika. Semoga ini bukan hanya menjadi satu berita yang ramai dan selesai. Ya, saya berharap ada koreksi internal di dalam, perenungan mendalam, dan saya mohon pada elit-elit bangsa, di bangsa mau dibawa kemana? Negara mau diarahkan kemana? Ya, jadi jangan sampai rakyat hanya menjadi objek dari permainan elit-elit politik. Dan ini mungkin statement saya yang agak tegas terkait ini, karena Anda ketika ada gaduh di masyarakat, Anda meminta ulama, tolong teduhkan, tolong bantu kami. Tapi ketika kami hadir membantu, Anda berbuat ulah. Dan justru masalah-masalah itu timbul dari sengketa elit di atas. Saya mohon, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memaafkan kita, dan maafkan dengan kata-kata ini kalau kurang berkenan. Tapi mudah-mudahan tidak ada satupun unsur yang dimaksudkan untuk menyakiti atau juga merendahkan, tidak sama sekali. Ini demi bangsa, demi negara, demi rasa hormat dan rasa cinta kita pada semua. Demikian, mohon maafkan saya kalau kurang berkenan. Semoga Allah. Haram hukumnya itu. Partai-partai politik yang kalah pemilu berkoalisi dengan pemenang. Haram. Pertama, secara ideologi politik, visi dan misi, partai ini selalu bertabrakan kalau mau pemilu. Oh, saya ingat betul visi misi yang dibuat oleh kubu nomor 1 itu, Kak Bang Barus. Ingat betul saya. Apa yang mereka tolak? IKN. Anies dan Muhaimin ingin bikin ratusan kota-kota maju. Seperti IKN itu yang dianggap sebagai ini penghamburan uang negara. Tidak setuju pindah Jakarta. Sampai partai pendukungnya PKS itu bikin baliho segede alaihim di depan kantornya itu. PKS tolak pindah ibu kota. Infrastruktur dianggap ugal-ugalan. Demokrasi dianggap terjun bebas. Kok tiba-tiba iman politiknya goyang-goyang? Cocok berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Dari mana ceritanya, Bang? Kok cepat sekali berubah iman politiknya? Ya minimal ada iddah politik. Ya, iddah politik itu ada jeda masa di mana tuduhan-tuduhan terkait dengan kecurangan pemilu, kemarahan yang kalah, itu diendapkan dulu. Jangan di tengah suasana yang sedang berjuang. Bang Refli ini saya tahu persis, sedang berjuang di MK. Bang Bestari berjumpa dengan bosnya Bang Noel. Repot ini barang. Kalau Bang Refli Harun tegak lurus segala macam dengan keadilan, tapi partai pendukung koalisi nomor 1 cari posisi aman masing-masing, termasuk PKB. Habis penetapan, ya soal pemenang pilpres, juga ada silaturahmi politik dan kebangsaan katanya. Setelah itu muncul goyonan-goyonan PKB jadi menteri kan, dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah ini nggak boleh begini. Kasihan pemilihnya. Oleh karena itu saya selalu juga mengatakan, kalaupun toh ada partai politik pendukung nomor 1 dan nomor 3 ingin bergabung dengan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, tanyalah ke mereka yang memilih dalam Pilpres 2014 yang lalu. Kalau saya anggota dewan mau gaji 1 miliar sebulan, saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua. Kementerian semua anggaran dibuka dong, biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai kemana aja. Nah sekarang lu nggak mau buka. Jadi orang, kalian juga mau digaji besar kalau Anda profesional. Setiap orang berhak dan harus dibayar mahal kalau dia kerja profesional. Tugas anggota dewan apa? Mengawasi anggaran pajak kita dong. Kamu kalau digaji mahal nggak apa-apa, tapi lu buka, kasih tahu saya. Saya kamu tahu nggak pemerintah pakai duit berapa? Ya, artinya kan nggak lakukan tugasnya dong. Termasuk PDI Perjuangan, saya sampaikan sebagai ketua, kita otokritik kepada PDI Perjuangan. Anda ini anggota parlementer, parle itu ngomong. Kenapa Anda semua diam tidak ngomong?
Anda mesti ngomong dong anggota dewan. Nah kita kritik di DPR, kita di partai kami kritik, termasuk PDIP. Kemana aja kalian gitu loh? Jangan cuma mau terima gaji 1 miliar juga nggak apa-apa. Saya bilang menteri mau gaji 16 miliar setahun juga boleh. Tapi nggak ada tunjangan rumah. Jangan-jangan tunjangan rumah lu lebih dari 20 miliar setahun. Gara-gara perbaikan servis, bongkar, rehab. Itu ya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik untuk kita bahas. Bagaimana pernyataan Syahroni, kader Nasdem di DPR ini, teman-teman, membuat pro dan kontra yang luar biasa, teman-teman. Lantaran Syahroni ini mengatakan bahwa orang yang ingin membubarkan DPR itu adalah orang yang goblok. Wow, ini luar biasa sekali ya. Bagaimana pernyataannya ini membuat pembelahan di masyarakat, teman-teman. Lantaran beliau seolah-olah menantang masyarakat dan mengatakan masyarakat yang ingin membubarkan DPR itu adalah orang yang tolol. Dan kalau kita melihat Syahroni ini, teman-teman ya, kenapa sebenarnya masyarakat itu ya sangat ragu dengan DPR? Itu lantaran karena mereka juga, teman-teman, seolah-olah tidak mementingkan kepentingan masyarakat. Ketika ada program kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, mereka itu seolah-olah diam. Ya. Kalau mereka bersuara keras, kalau mereka mementingkan masyarakat, tidak mungkin ada demo, ya, selalu demo di depan gedung DPR. Ya kan? Inilah bentuk kenapa masyarakat itu kecewa dengan DPR. Ya. Dan kalau kita melihat bagaimana DPR ini kan mayoritas adalah dari partai penguasa, dari partai yang berkoalisi yang mendukung program pemerintah. Apapun yang disampaikan pemerintah, setiap program mereka akan setujui. Ya kan? Baik itu pro atau tidak kepada masyarakat, ya mereka akan setujui. Karena apa? Karena memang partai mereka mendukung pemerintah, ya kan? Jadi itu tidak dilepas dengan tidak bisa dilepas ya, walaupun mereka seorang dewan perwakilan rakyat. Bagaimana menurut kalian?